Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kiki Mardianti, mahasiswa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan saya membuat konten ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah globalisasi dan media. Jadi di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Penulisnya yaitu Annisa Fitra Nuriska. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Di dalam pengguna internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia, tidak kecuali orang-orang di Indonesia. Hampir semua orang mempunyai media sosial. Bagian kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam pola interaksi yang mencakup komunikasi para remaja. Selanjutnya bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta dengan sasaran penelitian adalah para remaja. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa catatan lapangan, transkrip wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat rekam. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yang terdiri dari transkrip hasil wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya bagian yang keempat yaitu analisa dan pembahasan. Perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi di dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang, sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama ada gaya berkomunikasi, yang kedua perubahan bahasa, yang ketiga perubahan pola interaksi, yang keempat perubahan penampilan atau fashion, dan yang terakhir perubahan pola kebiasaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu apa saja perubahan yang terjadi pada para pelajar tersebut. Yang pertama gaya berkomunikasi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu untuk saling bertemu. Namun, setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dan lainnya, hanya melalui fitur chatting melalui media sosial seperti BBM, Line, WhatsApp, dan lainnya. Yang kedua, yaitu perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Misalnya mereka mengupload sebuah foto namun menuliskan sebuah deskripsi foto dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak jarang di saat bergaul pun mereka menggunakan bahasa Inggris karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa global dan menurut para remaja sekarang dirinya akan terlihat keren atau gaul jika menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga
Ketiga, perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja, dari mana saja, dan dapat menemui teman-teman baru di akun media sosial mereka. Yang keempat, perubahan penampilan atau fashion. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicatat beraneka warna mengikuti kebudayaan barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang. Bahkan berpakaian minim di depan umum mengikuti style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini dan mengikuti gaya dari para K-pop idola mereka. Sehingga tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang terakhir yaitu perubahan pola kebiasaan. Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi namun juga bertransaksi jual beli, hingga hal ini menimbulkan perubahan di dalam bertransaksi. Dulu orang-orang ingin berbelanja baju ataupun sepatu harus mendatangi toko atau butik terlebih dahulu. Namun sekarang hanya dengan media sosial orang-orang dapat membeli barang. Diakui para remaja bahwa mereka lebih senang berbelanja melalui online karena barang-barang yang mereka beli terkadang tidak ada dijual di toko maupun pusat perbelanjaan. Padahal dengan berbelanja online, jika kita tidak teliti, kita bisa jadi korban penipuan atau terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual. Untuk bagian yang kelima, yaitu kekuatan hasil penelitian. Kekuatan dalam penelitian ini adalah yang pertama, di dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber di mana teknik dengan menggunakan lebih dari satu orang sumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisa dengan baik. Yang kedua, memiliki pembahasan yang mudah dimengerti, serta yang ketiga, data-data yang digunakan cenderung lengkap dan cukup jelas untuk dimengerti oleh para pembaca. Bagian yang keenam yaitu kelemahan hasil penelitian. Kelemahan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, di dalam jurnal tersebut tidak dicantumkan gambar yang telah diambil dari pengumpulan data melalui catatan lapangan yang telah dilakukan peneliti. Lalu yang kedua, terdapat beberapa penggunaan EYD dan kata baku yang belum benar serta struktur penulisan yang masih kurang rapi untuk sebuah jurnal. Nah, kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisasi dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Jangan terlalu mengikuti budaya barat yang dianggap lebih baik karena nantinya membuat kita lupa diri akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai karena mudahnya kita berinteraksi melalui media sosial, sifat sosial kita berkurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaan yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Nah, ini bagian terakhir dari jurnal tersebut. Mungkin teman-teman bisa baca secara langsung di bagian ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman.